Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Sehat ya, Bib? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ini tempatnya luar biasa. Sangat sejuk sekali nih. Karena di Bogor kali ya bawaannya jadi adem gitu ya. Ya, karena Allah Jamil yuhibbul jamal. Masya Allah. Allah itu indah dan menyukai hal-hal Menyukai yang indah. keindahan. Ya. Habib juga kayaknya suka ini ya. Kayaknya ada banyak binatang ini kayak kuda. Saya lihat ada rusa. Di sini emang dipelihara gitu, Bib ya. Iya, kita kan pecinta hewan, pecinta binatang. Masya Allah. Binatang aja kita cintai, apalagi manusia. Manusia, Masya Allah. Ini Bib, kita dari Halo Pengacara, kita khusus membahas mengenai isu-isu hukum, Bib. Nah, yang menarik adalah saya khususnya ya sudah menyaksikan bagaimana orasi Habib ya di Patung Kuda kalau nggak salah ya, di waktu orasi Ya, tentang Al-Zaitun itu. Menko Polhukam. Menko Polhukam ya. Dan juga saya juga menyaksikan bagaimana keterangan Habib di salah satu TV swasta gitu ya. Intinya sih sangat tegas ya. Habib bilang bahwa Panji Gumilang dan Ponpes Al-Zaitun diduga sesat dan menyesatkan. Tidak hanya sesat, menyesatkan. Bukan diduga. Kalau diduga bisa jadi, bisa enggak. Bisa enggak? Kalau diduga, iya kan? Terduga. Terduga itu kan bisa jadi benar, bisa enggak. Saya nggak pernah bilang menduga. Langsung sesat dan menyesatkan. Menyesatkan. Oke. Sesat dan menyesatkan dan harus dibubarkan tidak hanya sementara tapi harus secara permanen begitu gitu ya. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Nah, fakta apa yang mendasari pernyataan Habib? Kalau kita kan orang hukum nih, fakta apa nih yang Habib lihat dari Ponpes Al-Zaitun dan Panji Gumilang sehingga Habib punya sikap seperti itu? Polisi kan orang hukum. Ya. Mereka nangkap saya harus ada buktinya dong. Harus ada faktanya dong. Betul. Faktanya apa? Video ceramah. Oke. Kata-kata saya. Sehingga saya ditahan. Betul. Sehingga saya ditangkap. Gampang aja faktanya ya pernyataan si Panji Gumilang sendiri. Padahal itu udah diserahkan juga kan ya, udah dilampirkan dalam pelaporan gitu ya. Ya gampang kalau menanya faktanya apa, dasarnya apa, pernyataan dia sendiri. Nah, kalau yang Habib lihat, pernyataan-pernyataan apa dari Panji Gumilang atau di Ponpes Al-Zaitun itu yang menurut Habib? Kalau pernyataan Panji Gumilang yang paling sesat dan menyesatkan ketika dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad. Oke. Sampai-sampai ya dia dan anggotanya dan santrinya ketika membaca Al-Quran, qala Rasulullah SAW fil Quranil Karim. Berkata Rasulullah di dalam Al-Quran. Jadi bukan qala Allah. Harusnya kan kalau kita qala Allahu fil Quranil Karim wa shadaqa Rasulullah, dan sungguh telah berkata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dan sungguh benar Rasulullah SAW atas wahyu yang diterima oleh Allah, dari Allah oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau mereka enggak, kebalik. Shadaqar Rasulullah SAW, qala Rasulullah, berkata Rasulullah di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menurut mereka bukan wahyu yang turun dari Allah, melainkan karangan Nabi Muhammad SAW atau tulisan tangan Nabi Muhammad SAW. Ini yang sesat, menyesatkan, dan bahkan bisa masuk kepada riddah. Apa itu riddah? Murtad. Murtad. Ya, banyak kitab-kitab kalau saya mau bahas masalah itu. Dan itu bisa masuk juga dalam istihza bir Rasul. Penghinaan kepada Rasulullah SAW. Dan penghinaan kepada Rasulullah nggak main-main kalau kita mau main hukum Islam. Dalam kitab Asy-Syifa, karangan Al-Imam Qadiyat. Asy-Syifa karangan Al-Imam Qadiyat itu dijelaskan bahwasanya Al-Imam Qadiyat mengatakan, Al-Imam Malik mengatakan, barang siapa yang jelas-jelas terang-terangan menghina Rasulullah SAW, maka dia wajib dibunuh tanpa harus taubat. Kemudian ada juga di Imam Ahmad bin Hanbal kalau nggak salah dalam kitab Al-Ahkam dijelaskan bahwasanya barang siapa yang istihza bir Rasul, menghina Rasulullah SAW, menistakan Rasulullah SAW, menghina Rasulullah SAW, sebab itu kan bagian daripada penghinaan Rasulullah SAW, maka dia wajib untuk dibunuh. Wajib untuk dibunuh kalau kita mau bicara Islam. Islam. Dan itu telah terjadi bukan hanya di zaman
para imam saja. Dari zaman Rasulullah sampai Khulafaur Rasyidin, sampai tabi'in, setiap para penghina Rasulullah pasti dibunuh. Kalau mau bicara hukum Islam. Ya, baik. Ini yang paling menyesatkan, sesat dan menyesatkan yang Habib lihat dari pernyataan itu ya. Kalau terkait dengan perzinahan yang kemudian bisa ditebus dosanya dengan membayar sejumlah uang, sama, itu sesat juga. Istahalluz zina. Kalau itu kan namanya yakni yuhallilu ma yuharrimullah. Menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Itu jatuhnya kalau dia meyakini zina itu adalah halal, yakin ya, beda. Kalau dia berzina tapi dia tidak tapi dia tetap meyakini zina itu haram, dia nggak jatuh kepada riddah. Nggak jatuh kepada murtad. Tapi kalau dia meyakini, yakni yuhallil, menghalalkan, yakni tahlilu ma yuharrimullah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan dia yakini itu, ini jelas haram, tapi dia yakini halal, mani dia ya? Riddah, murtad, keluar dari Islam, siapapun dia. Apalagi istahallu zina bil kafaro, ini ajaran dari mana? Menghalalkan zina cukup dengan bayar kafaro, ini ajaran apa ini? Ya jangankan 2 juta, walaupun mau dibayar pakai kue begini juga yang namanya haram, tetap haram gitu ya. Baik, itu yang menjadi poin mendasar dari Habib terkait dengan kalau kita berbicara ini kan nanya masalah agama ke saya kan. Iya. Nah, kita kaitkan dengan agama. Nah, dalam hukum agama seperti itu. Iya, baik. Habib juga dalam pernyataan di media mengatakan bahwa tim investigasi yang sudah dibentuk itu kurang greget, Bib. Ya emang kurang greget. Kurang gregetnya itu seperti apa, Bib? Dan harusnya seperti apa sih tim investigasi itu? Contoh, nggak usah jauh-jauh saya. Baru pertama kali dipanggil. Jadi saksi pemeriksaan. Saksi langsung tersangka, langsung ditahan. Pada hari yang sama? Iya. Pemeriksaan saksi. Ya. Langsung jadi tersangka. Langsung gelar perkara. Langsung ditahan. Mana keadilan? Akhirnya apa? Saya tidak terbukti menyebarkan berita bohong. Iya. Terbuktinya apa? Berita tidak lengkap. Tidak lengkap. Bukan berita bohong. Jadi itu aja. Kurang greget. Apakah ini juga Habib ada pandangan bahwa sebenarnya ya tidak hanya terhadap si Panji Gumilang ini aja secara persona, tapi secara badan hukum, secara korporasi harusnya juga ada pemidanaan begitu, proses hukum terhadap itu, Pak? Iya, harus ada memang proses hukum. Siapapun warga negara yang melanggar harus dihukum. Nggak peduli siapapun. Mau pejabat kek, mau aparat kek, mau pemerintah kek, mau ustadz, mau kiai, mau ulama kek, siapapun warga negara, dia melanggar hukum negara yang dia langgar, ya harus di proses hukum dengan hukum yang berlaku, dengan seadil-adilnya, tanpa ada tebang pilih. Kalau saya aja bisa secepat kilat. Cepat kilat ya? Kenapa si Panji Gumilang nggak bisa? Nggak bisa ya? Kenapa? Dia siapa? Ada backing katanya, Bib? Hah? Ada backing? Saya nggak urusan, mau backingnya iblis saya makan. Makanya saya kan udah bilang, saya udah keluarkan pernyataan. Panji Gumilang nggak ditangkap, saya yang seret. Habib mau datang ke sana gitu kan? Saya datang ke sana, saya seret, dan saya nggak bakal ngomong-ngomong. Masa orang datang ngomong-ngomong? Kami ini orang Sulawesi. Ya. Tahu-tahu saya seret, nanti saya serahin diri ke polisi. Selesai urusan. Walaupun dengan akibat atau dengan Ya risikonya risiko. pasti itulah, Ditangkap melanggar lagi hukum. gitu kan? Iya, nggak ada masalah. Ada masalah ya, saya Bib? melanggar hukum untuk menanggap pelanggar hukum. Iya. Karena keadilan yang nggak jelas di Indonesia ini. Nah, ini ada yang menarik juga nih, Bib. Kan tadi salah 3 nih ya. Tim investigasi yang dibentuk itu adalah terkait dengan pidananya, terkait dengan administrasinya, terkait dengan ketertiban masyarakatnya. Saya ngerokok santai kan, kita lagi santai. Silakan, Bib. Santai kan? Santai, Bib. Santai. Terkait dengan pidananya itu ternyata tidak hanya terkait dengan penistaan agama. Pak Menko Polhukam itu mengatakan juga yang akan dikejar terkait dengan dugaan terorisme, yang makanya ditugaskan BNPT, kemudian terkait dugaan pencucian uang ditugaskan PPATK. Dan makanya kan ada pembekuan kan sekitar 256 rekening. Nah, yang mau kita tanyakan nih,
apakah yang dilakukan ini sebenarnya sungguh-sungguh dalam pandangan Habib ya? Apa ini cuma gimmick aja? Sungguh-sungguh maksudnya Sungguh-sungguh memang mau diproses, ini ada dugaan. saya memberikan, kan saya udah bilang berkali-kali, saya memberikan apresiasi kepada Bareskrim Polri. Oke. Karena ya termasuk cepat. Oke. Termasuk cepatnya itu bisa dua. Satu karena atensi, dua karena udah viral. Kalau nggak viral nggak mungkin juga. Cepat diproses. Cepat diproses, bisa jadi begitu. Bisa jadi. Kita ngomong fair-fair aja, jujur aja. Karena berita viral, masyarakat tahu di mana-mana, mendesak. Bareskrim berjalan dengan cepat. Saya kasih apresiasi. Saya kasih apresiasi, bukan enggak. Nah, tapi ya mungkin mereka punya pertimbangan. Pertama, mereka klarifikasi. Kedua, pemanggilan saksi mungkin. Ketiga, pemanggilan tersangka mungkin. Habis tersangka mungkin langsung ditahan. Bisa jadi seperti Bisa itu. jadi seperti itu. Kalau semua bukti-buktinya udah lengkap, mereka gelar perkara, terbukti ditahan. Iya. Begitu. Cuma kan bedanya, kalau saya saksi langsung tersangka, saat itu juga, hari itu juga langsung ditahan. Itu bedanya aja. Kalau terkait dengan organisasinya, Bib, tadi kan sebenarnya BNPT itu kan penyelidikannya dan juga PPATK itu kan tidak hanya terkait dengan personal perorangannya gitu. Oke. Apakah ini juga nanti akan berkaitan sebagaimana tuntutan Habib bahwa ada pembubaran organisasi Al-Zaitun ini secara Jikalau memang Az-Zaitun ya itu terindikasi terorisme, ya wajib dibubarkan. wajib ya, Wajib. Jangankan Az-Zaitun, FPI saja. yang belum terbukti. Ya bukan belum terbukti, FPI yang jelas-jelas garda terdepan setiap ada musibah. Ya. Yang jelas-jelas ada musibah. Basarnas, Polri, TNI belum turun, FPI udah turun duluan. Yang jelas-jelas mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maulitan, tahlilan, yasinan. Kalau teroris kan mereka nggak yasinan, nggak tahlilan, Iya. nggak maulutan. Iya kan, mereka bilang bid'ah itu, bid'ah dolalah. FPI yang jelas-jelas seperti itu, Ahlus Sunnah ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi secepat kilat bisa mereka bubarkan dengan alasan terindikasi inilah, itulah, terorisme lah, apalah, segala macam lah. Dikait-kaitkan segala macam. Segala cara mereka halalkan. Bisa. Masa Zaitun nggak bisa? Hah, kecil itu. Kecil ya, harusnya gitu ya. Harusnya kecil. Makanya saya bilang kan, mau iblis atau mau negara-negara luar yang jadi backingnya Panji, saya nggak ada urusan. Saya tetap di depan, mau Israel kek, mau Amerika kek, Iya, mau Rusia kek, mau siapapun dia punya backing. Iya. Saya nggak ada urusan. Iya. Saya orang yang hidup dengan prinsip. AA, BB, hitam-hitam, putih-putih, tidak ada abu-abu.